Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo? Nggak dengar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah teman-teman semua. Hari ini kita bisa bertemu kembali ya. Wah, Mas Imam kelihatan mukanya gantengnya nih. Ya, baik. Alhamdulillah Alhamdulillah teman-teman semua. Pak. Hari ini kita bisa bertemu kembali ya untuk mata Amin. kuliah dasar-dasar manajemen gitu ya. Ini kita masuk materi yang ketiga. Nah, teman-teman, minggu depan ya insya Allah kalau sehat kita semua kita ketemu lagi ya untuk tatap muka gitu ya perkuliahan Amin. kita gitu. Baik teman-teman semua, sebelum kita mulai perkuliahan, sama-sama kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ya, hari ini kita akan membahas mengenai etika manajerial dan tanggung jawab sosial atau CSR gitu ya. Eh, Sebagai informasi aja, ini ketua kelasnya belum kelihatan ya. eh Ternyata pas setelah saya lihat di ini ya di apa kalender akademik, ternyata temu tatap muka kita itu hanya 6 kali pertemuan gitu ya. Artinya kita kemarin sudah 1 kali pertemuan, berarti tinggal sisa 5 kali pertemuan gitu ya. Berarti teman-teman bikinnya 5 kelompok aja ya, jangan 6 kelompok gitu ya untuk presentasi. Jadi minggu besok kita sudah mulai di materi yang kelompok yang pertama gitu kita mulai. Jadi bikin 5 kelompok untuk 5 materi. Jadi teman-teman saya mengambil nilai tugas teman-teman. Kalau kita lewat Zoom, saya mengambil nilai tugas dari tugas yang saya berikan di e-learning IBM. Tapi kalau misalkan nanti kita tatap muka, saya mengambil nilainya dari presentasi teman-teman semua. Gitu ya. Gitu. Baik, Pak. Baik teman-teman, saya share screen ya. Ya, kita akan bicara mengenai etika manajerial dan tanggung jawab sosial. Terlihat nggak screen saya? Terlihat? Terlihat Pak, Ya. jelas Pak. Ya, alhamdulillah. Etika manajerial dan tanggung jawab sosial. Ada 2 hal yang akan kita bahas. Ya, sesuai judulnya. Pertama, kita akan bahas mengenai etika manajerial. Yang kedua, kita akan bahas mengenai tanggung jawab sosial pemimpin perusahaan. Atau kalau misalnya dalam bahasa perusahaan, biasanya tanggung jawab sosial ini disebut dengan CSR. Corporate Social Responsibility. Gitu ya. Kita materi yang pertama ya. Etika manajerial. Untuk materi ini teman-teman bisa download di e-learning IBM ya. Gitu. Nah, etika kalau kita lihat dari pengertiannya ya, ini menurut KBBI. Kita merujuk pada ilmu tentang apa yang baik dan buruk, hak dan kewajiban. Jadi kalau kita bicara etika, sesuatu yang sudah benar, salah dan benarnya, baik dan buruknya, itu etika. Mencuri gitu ya, dari dulu sampai sekarang gitu ya itu tetap salah gitu. Nah, mencuri itu kemudian bisa melanggar etika hukum, bisa melanggar etika hukum apa? Di penjara misalkan. Melanggar etika agama misalkan apa? Masuk neraka gitu ya. Atau melanggar etika sosial bisa aja kalau di masa tertentu kemudian disuruh bekerja paksa misalkan atau apa gitu, atau diusir. Nah, ini menurut Webster New College Dictionary bilang apa? Etika sebagai ilmu yang mempelajari membicarakan baik dan buruk, tugas kewajiban moral. Nah, teman-teman, terkadang ada yang menyamakan antara etika dan moral, ya. Tapi itu sebenarnya beda. Kalau kita bicara etika, kita bicara mengenai tentang baik dan buruk itu berkaitan dengan orang lain. Jadi ada efeknya ke orang lain. Tapi kalau moral itu ke diri kita sendiri, moral baik dan buruknya kita, ya. Makanya memang saya lihat ada beberapa referensi yang agak menyatukan, tapi kalau beberapa referensi lain saya lihat itu agak dipisahkan. Jadi kalau etika kaitan dengan baik dan buruknya tadi, sesuatu yang benar dan baiknya, baik dan buruknya berkaitan dengan orang lain. Tapi kalau moral dengan diri sendiri. Yang baik ya berarti diri sendiri kita. Nah, kalau kita bicara etika manajerial adalah standar perilaku yang memandu manajer dalam pekerjaan mereka. Jadi etika yang memandu para pemimpin di perusahaan atau organisasi dalam pekerjaan mereka. Jadi etika standarnya. Atau kita suka menyebut etika perusahaan. Gitu ya. Nah, bagaimana etika manajerial dalam
perusahaan gitu atau dalam organisasi. Ini menurut Ricky W. Griffin dalam bukunya Bisnis. Ini mengklasifikasikan ada 3. Yang pertama, perilaku terhadap karyawan. Ini meliputi aspek apa? Perekrutan, pemecatan, kerja dan upah dan privasi. Aspek perekrutan apa? Ketika merekrut karyawan baru gitu ya, itu harus dihindarkan masalah kekeluargaan, masalah like and dislike, masalah apalagi ya, kedekatan, enggak. Tapi yang utama apa? Masalah kemampuan dari karyawan. Itu menjadi lebih. Kalaupun misalkan juga di beberapa perusahaan ada juga yang memakai orang dalam gitu kan, harus suka begitu ya. Ya. Ada beberapa hal beralasan kenapa orang dalam misalkan yang membawa orang bekerja itu terkadang perusahaan percaya pada orang dalam. Kenapa? Karena ada yang bertanggung jawab terhadap kemampuan si karyawan. Ada kalau pagi baru offline. Jadi intinya apa? Tetap masalah keahlian, keterampilan itu menjadi yang utama. Mau komunikasi kenapa, Mas? Gitu ya. Jadi tidak selamanya misal ada orang dalam itu kemudian berbau kakak semua berburuk, enggak gitu. Jadi kadang-kadang gitu, perusahaan alasannya kenapa menerima bawaan dari karyawannya sendiri karena dia tahu kemampuan si calon ini ya. Kalaupun ada apa-apa dia punya tanggung jawab untuk itunya. Tanggung jawab kayak gitu. Ini apa namanya? Pemecatan juga ada etikanya gitu ya. Etikanya apa? Dilihat dari tingkat kesalahannya. Dan juga tidak langsung dipecat. Ada SP1, SP2, baru SP3 pemecatan. Jadi nggak langsung. Yang ada pasar Bekasi. Kan pasar Bekasi kan siapa ya yang kiri. Di mute dulu dong, siapa nih ya? Ada ya? Atau siapa nih? Soalnya di mute dulu. Bang kami di mute dulu dong. Di mute. Ya. Lanjut ya. Tadi pemecatan. Kaitannya dengan itu. Ada yang masuk SP2, jadi nggak langsung. Kemudian yang ketiga masalah kerja. Ya kaitannya dengan upah ya, upah kerja. Kalau kerja disesuaikan dengan job description-nya yang dikerjakan gitu. Jangan misalkan bagian marketing mengerjakan bagian PR gitu, berbeda kan pekerjaannya. Jadi sesuai dengan pekerjaannya. Begitupun upah. Upah yang diberikan itu harus sesuai dengan ketentuan yang dijalankan oleh pemerintah. Jadi seperti itu ya. Jadi sekarang Kota Bekasi, UMR-nya berapa? Jakarta berapa? Sehingga tidak ada hak yang dilanggar. Terus jadinya ada yang naikin, yang bawahnya. Nah, dalam perilaku terhadap karyawan juga harus jelas. Siapa yang melanggar diberikan sanksi. Kemudian siapa yang berprestasi itu akan mendapatkan reward, akan mendapatkan penghargaan. Yang keduanya, bagaimana perilaku terhadap organisasi. Ada kejujuran. Nah ini bagaimana manajer kemudian kejujuran masalah keuangan atau masalah hal yang berkaitan dengan pencurian. Gitu. Ini jangan sampai itu terjadi ya. Karena kalau sifat dari kejujuran ini kemudian akan membangun semuanya menjadi terang benderang gitu, menjadi enak kalau di kejujuran. Gitu ya. Jadi tidak ada yang ditutupi masalah kerugian, masalah hubungan segala macam enak. Kalaupun ada masalah bisa cari jalan solusinya lebih nyaman gitu ya. Yang kedua, konflik kepentingan. Nah ini hati-hati. Jangan sampai misalkan sebagai pemimpin atau manajer itu ada konflik kepentingan yang merugikan perusahaan. Ini hati-hati. Kita harus profesional. Kalau dalam pekerjaan ya harus profesional dalam itu sesuai dengan pekerjaan kita. Kalau di luar ya itu pribadi gitu ya. Jangan sampai campur adukan gitu ya. Jangan sampai gitu ya. Misalkan bisa aja, misalkan ada kita bekerja di perusahaan kita, kemudian melanggar apa yang ada di perusahaan gitu ya. Ya sudah sebagai pemimpin misalkan ya mau nggak mau kita memecat. Kenapa? Karena kalau tidak seperti itu akan menjadi contoh yang buruk buat karyawan di bawahnya. Gitu ya. Jadi tetap profesional dijaga, menghindari konflik kepentingan. Yang ketiganya menjaga kerahasiaan dari perusahaan.
Ya kalau rahasia perusahaan kita diketahui oleh orang lain, apalagi oleh pesaing kita, ya bisa berabe kan gitu. Bisa menimbulkan masalah gitu ya. Hati-hati ini. Makanya harus bisa menjaga. Yang ketiganya apa nih? Etika manajeran. Etika bagaimana menjaga hubungan dengan agen ekonomi lainnya atau orang-orang yang berkepentingan dengan perusahaan kita. Distributor, agen, mitra dagang, kompetitor, masuk segala macam. Itu juga harus mencari hubungan dengan yang apa? Harus dibina dengan baik hubungan tersebut. Kenapa? Karena kalau enggak, tadi distributor, agen, mitra segala macam bisa aja pindah ke perusahaan lain dan itu kan merugikan perusahaan kita gitu ya. Saya masih ingat dulu ya, waktu saya masih bekerja di Kompas itu Kompas itu setiap berapa bulan sekali itu mengundang semua agen-agen koran di seluruh Jabodetabek, itu dijamu di mana, diundang di Hotel Santika gitu ya. Dikasih makan, dijamu benar-benar, terus ada door prize, hadiah segala macam. Intinya apa? Ingin mereka tetap loyal menjual produk-produk dari Kompas Gramedia gitu. Kemudian kalau taruh produknya Kompas itu pasti di atas gitu. Ini kayak gitu-gituan. Itu penting, teman-teman. Intinya kan apa? Kalau kita diorangkan, dihargai, kita juga akan balik menghargai orang lain kan? Ya seperti itu. Gitu ya. Baik, yang kedua, bagaimana CSR? Tanggung jawab sosial dalam perusahaan. Dari sudut pandang strategisnya, perusahaan bisnis perlu mempertimbangkan tanggung jawab sosial bagi masyarakat. Nah, memang teman-teman gini, di pemerintah sendiri itu memang sudah ada aturan ya, menyisihkan 2% dari keuntungannya untuk kegiatan CSR ini atau tanggung jawab sosial ini gitu. Untuk membantu masyarakat sekitar gitu. Nih, kalau lihat paragraf kedua ya, harus punya tanggung jawab ekonomi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tanggung jawab hukum segala macam. Ini terutama mengenai apa jadi kalau kita bisa CSR ini sebenarnya tidak hanya masalah ekonomi ya, tapi juga hukum, sosial segala macam ya. Hanya memang paling banyak karena kita masyarakat yang masih berkembang, biasanya tujuan CSR banyak dikaitkan dengan kegiatan ekonomi gitu ya. Banyak dikaitkan dengan itu atau melengkapi yang lain-lain. Walaupun sosial juga banyak gitu ya. Yang pasti adalah yang utama ketika mengerjakan kegiatan CSR itu harus berada di dalam lingkup masyarakat sekitar perusahaan. Itu menjadi penting. Kenapa? Karena masyarakat sekitar lah yang ikut menjaga perusahaan kita. Bayangkan kalau misalnya perusahaan kita ya dimusuhi oleh masyarakat sekitar. Bisa-bisa karyawan yang mau masuk ke perusahaan nggak boleh lewat misalkan. Ya. Atau mungkin bisa aja perusahaannya karena nggak senang kemudian diamuk misalkan. Ada kayak gitu ya. Masa sekitar. Saya tuh dulu pernah membantu ini ya, saya pernah bagian sebuah konsultan media yang membantu PR-nya Garuda gitu ya. Nah, salah satu kegiatan Garuda apa? Dia kan ada di perusahaan di Tangerang ya. Ternyata masih ada ya di daerah Tangerang itu sekolahan yang murid-muridnya dari kelas 1 SD sampai kelas 6 itu banyak yang nggak pakai sepatu. Dan memang rata-rata yang sekolah di situ anak-anak pemulung, anak-anak yang ya artinya masih level menengah ke bawah lah gitu. Sekolahnya pun dekat ini loh, dekat tempat pembuangan sampah gitu. Itu ada loh di daerah Tangerang yang dekat Bandara Soekarno-Hatta. Saya juga baru ngeh ternyata masih ada yang seperti ini. Apa yang dilakukan oleh Garuda? Dia membelikan sepatu anak-anak itu. Dia kasih sampai kelas 6. Kemudian dia juga membeli beberapa perangkat komputer untuk guru-guru di SD tersebut. Kemudian juga anak-anak tersebut diajarkan apa? Dia juga mengundang dari salah satu pasta gigi ya, waktu itu Pepsodent, untuk ikut kegiatan itu. Jadi diajarkan bagaimana cara menggosok gigi yang baik, bagaimana cara menggunakan pasta gigi yang baik. Ternyata banyak anak-anak tersebut itu tidak bisa, ternyata belum paham cara menggunakan atau gosok gigi yang baik. Ternyata banyak kayak gitu ya. Dan itu adalah letaknya tidak jauh dari Jakarta gitu. Nah, itu kayak gitu kegiatan soal CSR gitu. Atau kegiatan di dekat rumah saya ada pabrik gitu ya. Pabrik di dekat rumah saya di daerah Cibinong itu karyawan-karyawannya kebanyakan diambil apa? Dari masyarakat sekitar. Gitu. Kenapa dari masyarakat sekitar? Kaitan tadi ikut menjaga perusahaan. Jadi kalau perusahaan ada apa-apa, yang rugikan juga masyarakat sekitar kan. Dia tidak bisa bekerja lagi.
Yang kedua juga di dekat saya juga ya, perusahaan membeli apa? Membeli tanah lapang yang kemudian dijadikan lapangan sepak bola. Yang sampai sekarang masih digunakan sebagai sepak bola untuk latihan orang-orang masyarakat sekitar perusahaan. Buat pertandingan, buat segala macam gitu. Itu juga menjadi manfaat buat masyarakat sekitar. Nah, itu contoh-contoh yang real yang ada di masyarakat gitu ya. Sosialnya. Nah, ini beberapa alasan perusahaan menerapkan CSR. Ada sisi menjaga moralitas. Gitu. Ini terkait dengan nilai moral dan keagamaan. Jadi bagaimana perusahaan juga ikut menjaga moral. Intinya kan apa? Perusahaan tetap dipandang sebagai hal yang baik keberadaan perusahaan. Gitu. Jadi citra tetap positif di mata masyarakat. Ini penting. Gitu. Yang keduanya, pemberian kepentingan sendiri. Lihat nih, perusahaan akan dihargai karena tindakan mereka, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang berkaitan dengan kompensasi. Iya, balik lagi tadi. Kalau perusahaan tadi menghargai masyarakat sekitar pun akan menghargai juga perusahaan. Dia akan bersikap baik. Gitu. Ini sebenarnya konsep sosial yang sebenarnya ada pasti gitu ya, pasti ada timbal baliknya. Kita berbuat baik, orang lain berbuat baik. Sebaliknya, kalau kita berbuat jahat, orang juga berbuat jahat kepada kita. Itu sudah ketentuan alam seperti itu, gitu ya. Dan ini penting buat kita. Yang keempatnya, teori investasi. Lihat nih. Tanggung jawab perusahaan terhadap stakeholder mencerminkan kinerja keuangan perusahaan. Ya, berarti mencerminkan apa? Keuangannya baik. Ini terutama buat perusahaan-perusahaan yang sudah terbuka ya, TBK. Dia akan melihat, kegiatan CSR-nya tiap tahun itu naik ya, jumlahnya biaya uangnya gitu ya. Dan itu ternyata berarti keuntungannya juga besar gitu ya. Karena itu semua sudah tahu. Kalau kegiatan CSR itu diambil dari 2% keuntungan perusahaan. Berarti kalau semakin besar dana CSR yang digulirkan, berarti semakin besar pula keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan. Dan itu menjadi daya tarik untuk orang menanamkan modalnya di perusahaan tersebut. Gitu. Wah, berarti cukup profit nih perusahaan ini. Ya, gitu. Berkaitan dengan dari investasi. Yang keempat apa? Mempertahankan otonomi untuk menghindarkan campuran kelompok yang dalam lingkungan mengambil keputusan manajemen. Ya, kalau perusahaan sudah berjalan dengan baik, sudah semua tertata dengan baik, orang mau ngapain lagi gitu ya? Orang nggak akan campur lagi terhadap perusahaan kita, karena sudah berjalan sesuai dengan rule-nya, sesuai dengan arahannya. Tapi kalau perusahaan misalkan tidak berjalan dengan baik, bisa saja manajemennya diambil alih gitu. Contohnya misalkan banyak ya. Bank-bank misalkan yang tempo hari terkena likuidasi kan, beberapa kan kayak gitu, diambil alih pemerintah untuk manajemennya biar kinerja keuangannya menjadi lebih baik, mempertahankan otonomi. Lalu apa yang menjadi manfaat dari tanggung jawab sosial perusahaan atau manfaat dari CSR? Pastinya ada citra positif perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah. Buat pemerintah sendiri ini menjadi kontribusi positif. Kenapa kontribusi? Untuk ikut mensejahterakan masyarakat, gitu ya. Kan salah satu tujuan adanya pemerintah negara itu ikut mensejahterakan masyarakat kan, gitu. Nah itu dengan keberadaan CSR ini juga ikut membantu masyarakat negara. Gitu. Kalau buat masyarakat tadi sudah pasti dia terbantu kehidupan, kesejahteraannya. Gitu. Atau bagi masyarakat tadi. Kerjasama saling menguntungkan kan, masyarakat itu menjaga, perusahaan juga kayak begitu sebagai masyarakat memberikan sesuatu yang masyarakat butuhkan. Ada take and give-nya, gitu. Ya, ini penting. Gitu. Buat pemerintah juga mempunyai partner, ya, dalam hal tanggung jawab sosial. Intinya adalah teman-teman begini, dalam CSR ini, bagaimana kegiatan yang dilakukan itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat, gitu ya. Ada yang memang sifatnya memberikan langsung ikannya, gitu ya. Jadi memang itu yang mereka butuhkan. Tadi saya cerita mengenai ada sekolah diberikan sepatu, gitu. Tapi ada juga bentuk CSR ini dalam bentuk apa? Diberikan umpannya, ya.
Bisa memberikan umpannya, kan tinggal bagaimana kita mengolahnya. Saya masih ingat, saya dulu pernah meliput mengenai CSR Bank Mandiri. Dia di daerah Sawangan dulu gitu ya, di daerah Sawangan. Dia memberikan bantuan apa? Permodalan bagi UMKM tanaman hias. Gitu. Untuk mengembangkan usahanya. Berbentuk berbentuk pinjaman tanpa bunga. Kalaupun ada bunga, bunganya lunak. Kalau misalkan tidak bisa mengembalikan, ya sudah, nggak apa-apa gitu. Begitu. Untuk membantu. Gitu. Dan mereka juga ada kooperasinya untuk itu kayak gitu. Yang saya tahu dulu begitu ya. Hanya memang kalau yang begitu biasanya hanya berikan 1 kali atau 2 kali buat UMKM. Kalau yang mereka ingin berlanjut lagi pinjamannya ya pakai sistem bank gitu ya. Gitu ya, teman-teman. Oke, teman-teman, kayaknya slide saya sudah habis ya, gitu. Udah lebih dari 50 menit saya presentasi. Baik, sebelum saya buka pertanyaan buat teman-teman semua, saya minta yang bisa dibuka kameranya, on cam, silakan dibuka dulu untuk melihat wajah ganteng dan cantiknya. Untuk saya ambil screenshot sebagai bukti perkuliahan. Silakan teman-teman. Yang bisa dibuka kameranya. Maaf Pak, saya tidak bisa on cam karena lagi di jalan. Ya, nggak apa-apa. Yang nggak bisa, nggak apa-apa. Gitu ya. Yang bisa aja, teman-teman. Oke? Sudah semua? Ya, ditampilkan wajahnya. Wajah ganteng dan cantiknya. Oke ya. Sudah semua? Oke, sambil ya. Senyum jangan lupa. 1, 2, 3. Saya save dulu ya. Nanti sambil lagi. Soalnya tadi senyumnya ada yang kepaksa. Ulang berarti Pak, ulang Pak. Iya, ulang lagi. Nanti saya sambil lagi. Pak, senyum meriah atau senyum kepaksa, Pak? Nah, ya terserah mau gimana kayak. Yang penting senyum. Sodeng. Nah, ya, saya save dulu ya. Senyum lagi ya. 1, 2, 3. Sambil. Pokoknya senyum yang paling bagus kayaknya Mas Imam nih. Giginya sampai kelihatan. Habis mandi, Pak. Habis mandi, alhamdulillah. Alhamdulillah mandi ya. Biasanya enggak ya, Mas? Iya, Pak. Baru pulang, Pak. Baru nyampe langsung buka Oh, iya, Zoom. mantap. Oke, teman-teman. Ada yang mau ditanyakan dari materi kita pada hari ini? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Saya, Pak. Ya, silakan Mas Imam. Pak, CSR itu sesuatu kewajiban yang diberikan negara terhadap setiap perusahaan yang ada di Indonesia ya, Pak? Betul. Diambil dari ini. Keuntungan perusahaan 2% biasanya begitu. Gitu. Apalagi untuk perusahaan-perusahaan yang sudah TBK ya, yang sudah terbuka. Itu menjadi wajib banget gitu ya. Gitu, Mas. Tapi kalau belum terbuka berarti belum ya, Pak ya? Kalau masih PT-PT kecil ya? Ya, kalau misalkan masih kecil ya biasanya enggak, itu kan masih dalam manajemen yang biasanya kalau belum terbuka kan ada yang perusahaan keluarga segala macam biasanya enggak terkena itu. Tapi kalau sudah terbuka terkena kewajiban itu gitu. Dan pasti ada program itu ya, Pak, kalau memang kita membutuhkan ya? Betul, pasti ada gitu. Termasuk untuk pendidikan beasiswa mahasiswa itu juga ya, Pak, salah satunya? Bisa kayak gitu. Beberapa bank besar tuh kayak BCA, Bank Mandiri, BNI itu ada tuh beberapa beasiswa untuk program pendidikan. Bahkan BCA sendiri saya pernah ngikut tuh, bahkan sampai pelosok ya pendidikannya. Dan bukan hanya masalah beasiswa ya, juga membangun membangun sekolah-sekolah yang rusak atau memberikan beberapa keperluan sekolah. Itu juga banyak gitu. Gitu, Mas. Ya. Terima kasih, Pak. Nanti kalau terpikir lagi pertanyaan akan saya bertanya lagi, Pak. Boleh. Sebenarnya kalau kita lewat media ini kan terbatas ya, media gitu. Apalagi kalau begitu jaringan ini juga kan suka terganggu. Ya boleh nanti tanyakan pas saat bertemu tatap muka ya, mungkin kita akan lebih enak gitu ya. Ini kayak Mas Fatan. Kalau Mas Fatan kalau terbuka tatap muka, wah nanyanya lebih ini nih. Satu paling senang kalau tatap muka apa? Kita bisa bertukar pikiran gitu ya.
lebih enak gitu ya. Kalau gini ya memang terbatas. Selain masalah waktunya juga masalah kadang-kadang jaringan gitu ya, nggak enak. Atau kadang-kadang ada bising di belakang gitu ya. Iya. Ini Mas Fatan kayaknya belakangnya ada suara nyanyi-nyanyi ya. Oh, iya Pak. Dengeran Pak, juga saya ingin bertanya sebentar Pak. ya. Kenapa? Sedikit Pak. Mengenai CSR itu, sebenarnya kalau disambungkan dengan keadaan saat ini, banyaknya oknum ya, katakanlah ya. Itu hubungannya bagaimana sih? Artinya ada kewajibannya seperti apa perusahaan? Katakanlah gini, kalau misalkan ormas, terus artinya terang-terangan kepada satu perusahaan meminta uang CSR itu hukumnya bagaimana sebenarnya sih? Terima kasih Pak. Enggak, itu enggak dibenarkan. Apapun bentuk dari ormas sampai segala macam itu nggak dibenarkan, apapun caranya maupun buat dalih apapun gitu ya. Sebenarnya itu enggak gitu ya. Hanya kan memang yang saya tahu perusahaan juga ikut menjaga ininya ya. Kalaupun diberikan juga mungkin nggak seberapa gitu ya. Tapi yang pasti gitu, dari kebijakan pemerintah pun nggak ada gitu ya. Perusahaan menyisihkan buat keamanan gitu, buat ormas-ormas tertentu itu nggak ada gitu ya. Ya memang di lingkungan kita masih ada hal kayak gitu ya. Saya juga kasihan juga gitu ya. Atau apalagi terutama perusahaan-perusahaan kecil ikut dipalak dalam tanda kutip gitu ya, dimintain dana untuk kegiatan mereka. Sebenarnya enggak. Benar-benar pure kalau misalnya CSR itu diambil dari 2% keuntungan perusahaan untuk apa? Kegiatan sosial yang masyarakat butuhkan, masyarakat banyak. Yang dipandang memang perlu gitu. Dan itu harus dilakukan setiap tahunnya gitu. Kewajiban itu. Terutama tadi yang saya bilang, perusahaan-perusahaan yang sudah terbuka gitu. Perusahaan memang yang sudah apa ya, punya investor umum kayak gitu. Perusahaan besar. Itu wajib tuh kayak begitu. Gitu. Kalau misalkan studi kasusnya seperti ini Pak, kan banyak TBG ya, Tower Bersama Group sekarang ya. Jadi dia menancapkan tiang-tiang ini di setiap RW, bahkan di setiap RT dia, tergantung dia requestnya ya. Nah, pengelolaan CSR-nya itu, dananya itu artinya berapa persen sih? Kalau memang tadi Bapak bilang 2,5%, artinya itu memungkinkan apa enggak gitu? Karena kan kalau mereka selama ini kalau masuk ke wilayah lingkungan RW gitu kan, itu ya sekedarnya aja, memberi sekedarnya gitu artinya. Nah, kalau yang dinamakan CSR itu seharusnya ada untuk ke masyarakatnya dong kan? Kalau dari Tower Bersama Group ya, kan di tempat saya tuh ada tower tuh, mungkin tempat Bapak juga ada tuh ya. Oh, ada ya. Penguat sinyal. Nah, nah itu kan harusnya mereka memberikan CSR itu tadi ya, harusnya ya. Atau gimana Pak? Kalau tower itu bukannya nyewa Mas ke yang penyewa tanah itu? Oh bukan. Ini jatuhnya dia di tanah Fasum berdirinya. Oh Fasum gitu. Iya. Kalau kayak gitu, itu tergantung perjanjian dari si pengelola itu tadi, yang si pembuat tower itu kemudian yang bersama itu dengan wilayah setempat gitu. Mau bagaimana? Jadi ada perjanjian di awalnya kayak gitu. Karena kalau kayak gitu kan itu beda dengan yang tadi saya cerita, perusahaan menyisihkan 2% keuntungan untuk kegiatan CSR. Nah kalau gitu itu diambil dari keuntungan itu aja, dari masalah tower tadi dengan ini ya. Itu bisa aja Mas, dan itu dibenarkan misalkan. Tapi tadi tergantung bagaimana perjanjian awalnya dari pihak pengelola atau misalkan dari pihak lingkungannya. Dengan ada ini kan sebenarnya tidak langsung juga mengganggu masyarakat misalkan ya. Dengan ini harus ada imbal baliknya juga kepada masyarakat kayak gitu. Jadi lihat dari perjanjian awalnya dulu kayak gimana Mas. Dan itu perlu harus dari, kalau misalkan mungkin sekarang belum dibuat, harus ada di atas kertasnya secara resminya kayak gitu. Jadi biar sama-sama untung beradaannya gitu. Kalau saya boleh minta masukan ke Bapak, itu seharusnya atas nama RT atau RW? Karena di situ tanda tangan lurah udah mengetahui alasan mereka, oh ini udah nggak perlu nih RT RW karena udah ada lurah, jadi saya nggak perlu memberikan dana apa adanya gitu artinya ya. Karena kan kita sebagai masyarakat khawatirnya asuransinya ini seperti apa kalau tower itu rubuh, ya kan mereka harus bertanggung jawab gitu kan. Terima kasih Pak. Nah, maaf ya, rumah saya dekat masjid jadi ajaannya kenceng. Nah kalau kayak gitu, memang harusnya dari misalkan
dari memang di tempat saya juga banyak kayak gitu ya. Jadi artinya perusahaan itu sebenarnya sudah memberikan dana ke pihak kelurahan gitu ya. Sebenarnya tinggal pihak kelurahannya akhirnya harusnya membagi kepada lingkungan sekitarnya kayak gitu. Nah itu harus dipertegas lagi Mas ke kelurahannya gitu. Ada nggak kompensasinya ke masyarakat sekitar gitu? Maksudnya jangan sampai merugikan. Kalau ada masalah kesehatan misalkan sekolahnya itu harus jadi harus ditanyakan ke kelurahan perjanjiannya seperti apa gitu. Kalau misalnya tadi saya bilang, kalau misalkan Mas Farhan bilang ada misalkan konteks nyetor apa ya biaya sewanya misalnya di tanah di kelurahan, ya mungkin harus dibagi juga kompensasinya ke situ gitu, ke wilayah sekitar gitu ya. Kalau misalkan tadi sudah ada alasan pihak perusahaan itu sudah membagikan ada biaya kompensasi kepada kelurah, itu harus ikuti ini kan, dipertegas lagi gitu Mas. Gitu. Ya. Ya, terima kasih banyak Pak. Ya. Nanti coba saya follow up ke PT-nya, ke War Bersama. Iya, apa mereka ada bantuan atau apa gitu ya, gitu. Tapi sejauh sampai saat ini sih mereka bilang katanya sudah memberikan kompensasi ke kelurahan ya. Cuma saya belum tanya sih ke kelurahan. Nah, karena saya kebetulan sekretaris RW juga. Wih, mantap dong. Coba aja tanyain Mas, apalagi sekretaris RW. Iya ya. Ya. Oke Pak, terima kasih banyak ya Pak. Sip, oke. Oke teman-teman. Udah nggak tanyakan lagi? Gitu. Ya sudah. Maaf Pak, ini terkait dengan tugas kelompok Pak. Ini kan ada yang mata kuliah tuh ya Pak ya. Terus ada di nomor 1 definisi dan tujuan komunikasi antar pribadi. Betul tentang ini ya Pak untuk tugas kelompoknya? Definisi antar pribadi. Pak, Iya. itu kan kita kemarin minta RPS, cuma Bapak kirimnya ternyata saya lihat semester 3 yang Bapak kirim. Hah? Matkul antar komunikasi pribadi. Oh, salah kirim RPS ya? Iya, Pak. Salah RPS, Pak. Udah bilang Bapak. Nanti saya kirim ulang ya. Baik Pak. Iya, baik Pak. Berarti bukan yang ini ya Pak ya? Bukan. Soalnya saya juga ngajar semester 1 itu ngajar komunikasi antar pribadi. Saya ngajar 3 kelas gitu. Saya pikir oh iya. Ya udah, saya yang salah kayak gitu ya. Iya, Saya Pak. kirim lagi ya. Ya, Iya, maaf. Pak. Baik, Pak. Terima kasih Pak. Ya, maaf ya. Terima kasih, Pak. Ya sudah. Yang pasti kalau misalkan materi-materi nggak ada yang salah kan? Materi yang saya upload di e-learning? Enggak ada. Alhamdulillah nggak ada, Pak. Udah betul. Ya, malum lah. Bener kok, Pak. Saya tuh ngajar 6 kelas soalnya 6 kelas di IBM. Di luar banyak lagi ngajar. Jadi kadang tuker-tuker gitu ya. Baik teman-teman, itu aja ya yang bisa saya sampaikan. Semoga pertemuan hari ini ada manfaatnya buat kita semua. Amin. Kita tutup perkuliahan pada malam hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai ketemu lagi teman-teman ya. Ya. Ya, Pak.